Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam yang tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Wardasri Ananda. Selanjutnya ada Feliana Septiani Samaila dan Muhaimin yang sedang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini karena sedang sakit. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan masing-masing 3 materi yang telah kami pilih pada pertemuan 1-7. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Feliana untuk mempresentasikan materi yang telah dipilih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang saya pilih, 3 materi ya. Materi yang pertama, maaf, tolong bisa izinkan saya screen sharing. Baik, terima kasih. Baik, yang pertama dari materi yang saya pilih itu adalah dari bukunya Decaying Franciscus, Pengenalan Arsitektur. Bab 1-nya itu berisi Introduction, Object, Space, Building, dan City. Bab 2, The Beginning of Architecture, Early History from Ancient Times to Renaissance. Yang ketiga, A Concise History, Architecture from the Renaissance to the Contemporary. Bab pertama, Introduction, Object, Space, Building, dan City. Domain arsitektur itu tidak hanya pada bangunan. Proses desain arsitektur adalah salah satu yang diterjemahkan ke berbagai skala yang berlaku untuk desain objek, ruang pembangunan, dan bahkan kota. Lanjut ke yang kedua, The Beginning of Architecture, Early History from Ancient Time to the Renaissance. Asal-usul arsitektur telah lama mempesona para praktisi dan cendekiawannya. Melihat kembali dari contoh pertama kali pembangunan yang melihat arsitektur sebagai alat, ini adalah penemuan yang disengaja untuk memuaskan hal dasar yang paling dibutuhkan oleh manusia. Bab ini melihat arsitektur paling awal yang diketahui bersama dengan peristiwa yang terjadi saat itu yang kemungkinan memengaruhi perkembangan dan karakteristik dari arsitektur. Lini masa ini diawali dengan peristiwa yang membentuk arsitektur dari yang kita ketahui paling awal dan maju hingga masa Renaissance. Yang ketiga, A Concise History, Architecture from the Renaissance to Contemporary. Sering, arsitektur dipandang sebagai disiplin yang berkembang dengan inovatif, terkadang bahkan pembaruan aplikasi modern apapun dari sebuah prinsip desain kemungkinan akan memiliki presiden bersejarah yang dapat dilacak. Pada bab ini, Anda akan lebih mudah untuk memahami evolusi arsitektur dari masa Renaissance ke masa kontemporari. Baik, saya akan lanjut ke yang selanjutnya. Sudah kelihatan? Baik, selanjutnya adalah Vitruvius, The 10 Books on Architecture Books, yang bagian B. Pertama, di Introduction. Dalam buku pertama dikatakan tentang fungsi arsitektur dan lingkup seni, serta tentang kota-kota berbenteng dan pembagian lokasi bangunan di dalam benteng. Pada chapter 1, On Symmetry in Temples and in Human Body, desain candi bergantung pada simetri, yang prinsipnya harus paling hati-hati diamati oleh arsitek. Proporsi adalah korespondensi antara ukuran dari anggota seluruh pekerjaan dan dari keseluruhan untuk bagian tertentu yang dipilih sebagai standar dari hasil prinsip-prinsip simetri. Tanpa simetri dan proporsi, tidak akan ada prinsip dalam desain kuil manapun, yaitu jika tidak ada hubungan yang tepat antara anggotanya. Baik, lanjut ke chapter 2.
Classification of temples. Terdapat bentuk-bentuk dasar tertentu di mana aspek umum itu dari sebuah candi. Berikut ini adalah klasifikasinya. Yang pertama ada antis, yang kedua ada prostyle, yang ketiga ada amphiropostyle, yang ketiga ada peripteral, yang keempat ada pseudodipteral, yang kelima ada dipteral, dan yang keenam, yang terakhir ada hypaetral. Lanjut. Di chapter 3, the proportion of intercolumnation and columns. Terdapat 5 kelas candi di sini. Sebagai berikut, yang pertama, pycnostyle dengan kolomnya berdekatan. Yang kedua adalah C-style dengan sedikit intercolumnation lebih luas. Yang ketiga ada diastyle, lebih terbuka. Yang keempat ada aerostyle, lebih jauh dari yang seharusnya. Yang kelima ada U-style dengan interval yang dibagi dengan tepat. Chapter 4 ada the foundation and substructure of temple. Fondasi ini harus digali dari tanah yang kokoh. Jika dapat ditemukan dan dibawa ke tanah yang kokoh sejauh kerjaan yang dibutuhkan dan seluruh struktur yang diselesaikan sekokoh mungkin. Chapter 5, proportion of the base, capitals, and entablature in the Ionic order. Biarkan dasar kolam terpasang di tempatnya dan dibangun dalam proporsi sedemikian rupa sehingga tingginya termasuk dasar dan setengah ketebalan kolom sama. Yang berikutnya, ini sekaligus yang terakhir ya dari saya. The design process. Wah, apa sih itu desain proses? Proses desain itu bukan sebuah metode. Metode menyeratkan bahwa hasil dapat diprediksi sampai tingkat akurasi tertentu. Ini adalah serangkaian tindakan di mana arsitek dapat menghasilkan sesuatu dari ide-ide yang mereka buat. Seringkali ide yang dihasilkan benar-benar tidak terduga. Kemungkinan baru didapat setelah diuji. Bab ini memberikan gambaran tentang beberapa teknik yang digunakan oleh seorang arsitek dalam proses desain. Mereka menghadirkan sarana untuk berproduksi, mengkaji, mengkritik, dan mengembangkan konsep arsitektur. Hal ini penting. Jadi, ingatlah bahwa alih-alih metodologi yang ditentukan, ide-ide yang dibahas di sini adalah strategi untuk mempertimbangkan ketika seseorang sedang membuat dan berpikir. Berikutnya, ada strategi dan pertimbangan. Yang termasuk di dalamnya adalah gambar spekulatif, proses kreatif, berpikir di atas kertas, mentoleransi ambiguitas, mengandalkan intuisi, mengembangkan kefasihan, layering, mengubah, fleksibel, dan mengubah skala. Dan yang berikutnya ada diagram. Desainer ini biasanya menggunakan sejumlah diagram selama proses mereka mendesain untuk memulai, mengklasifikasikan, dan menilai sebuah ide. Berikut ini adalah beberapa jenis diagram yang sering digunakan. Yang umumnya ya, yang pertama itu ada metafora grafis, yang kedua ada diagram area, yang ketiga ada diagram matriks. Dan lanjut ke berikutnya, ada konsep diagram inklusif, deskriptif visual, dapat beradaptasi dan berkelanjutan. Lalu elemen diagram, ada tanda, simbol, dan angka. Dan lanjut ke bagian terakhir yaitu permodelan, ada model fisik dan model digital. Penjelasan saya sekiranya sampai di sini. Bagi Wardah, ada yang ingin ditanyakan mungkin yang Anda kurang mengerti dari penjelasan saya? Baik, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apa perbedaan dari peripteral dan pseudodipteral? Dan yang kedua, mengapa fondasi itu harus digali dari tanah yang kokoh? Sekian pertanyaan saya. Baik, pertanyaan yang bagus. Yang pertama itu, apa perbedaannya pseudodipteral sama dipteral? Perbedaannya yaitu, jika pseudodipteral itu dibuat sedemikian rupa sehingga bagian depan belakang itu ada 8 kolom. Dan dengan 15 di setiap sisinya, jadi memanjang ke belakang 15. Termasuk kolom di sudutnya itu. Sedangkan dipteral, dia juga itu punya 8 kolom di kedua serambi depan dan belakang. Tetapi yang membedakan itu, dipteral itu punya 2 baris saja kolom di sekeliling kuil.
Kalau pseudoliteral kan ada 15, jadi literal ini hanya 2 saja. Dan yang kedua, mengapa demikian? Karena apabila fondasinya itu tidak digali di atas tanah yang kokoh, tanahnya itu tidak sanggup menopang masa bangunan, dan bangunannya tentu saja akan roboh. Akan tetapi, jika fondasinya digali di tanah yang kokoh, maka struktur bangunan akan berdiri dengan kokoh dan kuat. Sekian jawaban dari saya. Mungkin dari Wardah sudah dimengerti? Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Saya sudah mengerti. Baik, sekian dari saya, jadi saya stop share dulu ya. Baik, terima kasih kepada saudari Feliana telah memaparkan materinya. Selanjutnya, moderator saya serahkan kepada saudari Feliana. Ya baik, sekarang saya mengambil alih. Untuk menjelaskan materi selanjutnya, saya memberikan kesediaan waktu dan kesediaannya kepada Dewarda untuk menjelaskan materi yang telah dia ambil. Waktu dan tempat dipersilakan. Sudah ada materinya? Baik, perkenalkan saya Wardesri Ananda yang akan mempresentasikan materi yang telah saya pilih. Yang pertama ada fungsi, bentuk, dan konstruksi. Sebagian besar bangunan dibangun untuk tujuan tertentu yang mungkin tidak selalu terlihat pada pandangan pertama. Seringkali, bentuk bangunan itu merupakan campuran dari fungsi praktis, ekspresif, dan simbolik, dan kita membahasnya secara lebih mendalam saat kita menjelajahi ruang, interior, dan bentuk bangunan. Bahan dan konstruksi bukan hanya menyangkut tentang berbagai bahan yang digunakan, tetapi juga tentang produksi dan sifat industri sebuah bangunan. Bahan yang paling umum itu merupakan kayu, tanah liat yang dipanggang dan tidak dibakar, batu, batu tulis, alang-alang, rumput, jerami, dan kaca. Sebuah proses desain dari metode konstruksi bergantung pada pembuatan untuk menghasilkan ide dan menemukan kemungkinan baru untuk sebuah proyek. Tindakan membuat ini bisa dalam kerajinan gambar atau model. Selanjutnya, ada ruang. Yang pertama itu terdapat ukuran ruang. Sebuah ruang bisa dinilai dengan membuat sebuah perbandingan, karena skalanya tergantung pada jumlah orang yang menggunakannya, perabotan dan benda-benda di dalamnya. Ruang perlu dipahami dalam 3 dimensi, yaitu ke depan, samping, dan belakang. Yang kedua ada proporsi. Dimensi sebuah bangunan dan bagian-bagiannya dapat digabungkan dengan hati-hati untuk menciptakan proporsi yang menyenangkan dan mungkin saja memiliki makna yang lebih luas. Selanjutnya, hubungan antara ruang internal. Beberapa arsitek mendesain bangunan mereka dari luar ke dalam, yang lain mendesain dari dalam ke luar, atau sangat menekankan pada jalur sirkulasi. Selanjutnya, yang keempat, ada ruang komunikasi. Di banyak gedung, akses dari satu ruangan ke ruang lain adalah ruang tambahan atau area komunikasi, seperti koridor, lorong, ataupun aula. Jika lebih dari satu lantai, maka akan ada tangga atau lift. Perencanaan yang cermat diperlukan untuk membuat jalur sirkulasi pendek dan langsung. Selanjutnya, terdapat lingkungan interior. Bahan, desain, dan struktur bangunan, ukuran ruang interior, sifat, dan frekuensi bukaan, serta sarana yang digunakan untuk memanaskan ventilasi dan mengontrol suhu, semuanya berkontribusi pada
kualitas lingkungan interior. Selanjutnya, kontrol lingkungan pasif. Saat ini, para arsitek yang sadar lingkungan melihat cara pasif untuk mengontrol lingkungan interior untuk mengurangi konsumsi energi dan pemanasan global. Selanjutnya, bentuk. Yang pertama adalah karakteristik bentuk. Ruang perlu dipahami dalam 3 dimensi, yaitu ke depan, samping, dan belakang. Pada periode tertentu, para arsitek telah menciptakan ruang kompleks yang menarik dengan atap pahatan. Bentuk merupakan istilah inklusif yang memiliki beberapa arti. Ini bisa saja merujuk pada penampilan luar yang dapat dikenali, seperti kursi atau tubuh manusia yang duduk di dalamnya. Yang kedua adalah warna, yaitu atribut yang paling jelas membedakan suatu bentuk dari lingkungannya. Ini juga mempengaruhi bobot visual suatu bentuk. Selanjutnya, ada posisi, yaitu lokasi suatu bentuk relatif terhadap lingkungannya atau bidang visual di mana ia terlihat. Lalu ada orientasi yang merupakan arah suatu bentuk relatif terhadap bidang dasar, titik kompas, bentuk lain, atau orang yang melihat formulir tersebut. Yang terakhir terdapat tekstur, yang merupakan kualitas visual dan terutama sentuhan yang diberikan ke permukaan dengan ukuran, bentuk, pengaturan, dan proporsi bagian-bagiannya. Selanjutnya, konsep fungsi dalam arsitektur. Fungsional dalam arsitektur secara tradisional berkaitan dengan kegiatan instrumental atau tugas yang akan ditempatkan oleh sebuah bangunan. Fungsi yang dilayani bangunan tidak berubah dari waktu ke waktu, tetapi model tentang fungsi apa yang dimiliki. Tujuan dari model apapun adalah untuk mengurangi dunia yang kompleks ke tingkat yang dapat kita kelola, tetapi tetap efektif dalam memandu apa yang bisa dilakukan. Selanjutnya, pola organisasi ruang. Ruang merupakan media utama arsitektur karena ruang dapat dihuni. Dalam arsitektur, ruang dikonfigurasi dengan hati-hati untuk berbagai fungsi. Hal ini menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan. Ini menjelaskan program arsitektur dan merupakan tanggung jawab seorang arsitek untuk mengkonfigurasi ruang untuk mengakomodasi fungsi bangunan. Meskipun ruang merupakan media utama dari arsitektur, ruang juga didefinisikan dan dikandung oleh sebuah bentuk. Selanjutnya, bentuk dan ruang. Bentuk visual, dimensi, dan skala, serta kualitas cahayanya bergantung pada persepsi kita tentang batas-batas spasial yang ditentukan oleh elemen-elemen bentuk. Selanjutnya, kesatuan yang berlawanan. Bidang visual biasanya terdiri dari elemen heterogen yang berbeda dalam bentuk, ukuran, warna, atau orientasi. Untuk memahami struktur bidang visual, seseorang cenderung mengatur elemen-elemennya menjadi dua kelompok yang berlawanan, yaitu elemen positif yang dianggap sebagai figur dan elemen negatif yang memberi latar belakang untuk figur. Selanjutnya, ruang pendefinisian bentuk. Ketika kita menempatkan gambar dua dimensi di selembar kertas, itu mempengaruhi bentuk ruang putih di sekitarnya. Dengan cara yang sama, setiap bentuk tiga dimensi secara alami mengartikulasikan volume ruang yang mengelilinginya dan menghasilkan bidang pengaruh atau wilayah yang diklaim sebagai miliknya. Selanjutnya, kualitas ruang arsitektur jauh lebih kaya dari apa yang dapat digambarkan oleh sebuah diagram. Kualitas spasial dari bentuk, proporsi, skala, tekstur, dan cahaya pada akhirnya tergantung pada sifat suatu ruang. Selanjutnya, elemen horizontal yang mendefinisikan ruang. Agar bidang horizontal dapat dilihat sebagai gambar, harus ada perubahan warna, nada, ataupun tekstur yang jelas antara permukaan dan area sekitarnya. Selanjutnya, elemen vertikal yang mendefinisikan sebuah ruang juga memainkan peran penting dalam konstruksi bentuk dan ruang arsitektur. Mereka berfungsi sebagai penopang struktural untuk bidang lantai dan atap. Selanjutnya, derajat tutupan ruang. Derajat ketertutupan suatu ruang sebagaimana telah ditentukan oleh konfigurasi elemen penentunya dan pola bukaannya, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi kita tentang bentuk dan orientasinya. Selanjutnya, organisasi bentuk dan ruang. Sebuah ruang
sebuah ruang besar dapat menyelimuti dan berisi ruang yang lebih kecil dalam volumenya. Cara ruang ini diatur dapat memperjelas kepentingan relatifnya dan peran fungsional atau simbolis dalam organisasi sebuah bangunan. Keputusan mengenai jenis organisasi apa yang akan digunakan dalam situasi tertentu akan bergantung pada tuntutan program bangunan. Selanjutnya, perencanaan dan perancangan. Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk mentransformasikan persepsi mengenai kondisi lingkungan ke dalam rencana yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan teratur. Perancangan merupakan usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik lagi melalui 3 proses. Selanjutnya, terdapat proses desain yang merupakan ide-ide yang belum sempurna dan dapat dikembangkan secara bertahap menjadi potongan-potongan arsitektur yang kompleks. Selanjutnya, terdapat gambar spekulasi. Berspekulasi berarti terlibat dalam sebuah pemikiran atau refleksi. Sebuah pikiran muncul di benak saat kita melihat sebuah gambar yang sedang berlangsung, yang dapat mengubah persepsi kita dan menyarankan kemungkinan yang belum terpikirkan. Selanjutnya, dalam mencari kemungkinan dan mengurutan pilihan, kita dapat menggunakan intuisi sebagai sebuah panduan. Menggambar terlalu hati-hati pada tahap awal proses desain dapat menyebabkan keraguan dan mengganggu pemikiran tentang masalah tersebut. Kita harus mempercayai intuisi kita jika ingin maju dalam proses menggambar. Selanjutnya, pergeseran sudut pandang. Jika kita dapat melihat dengan cara yang berbeda, kita lebih mampu melihat peluang tersembunyi dalam hal yang tidak biasa, luar biasa, dan paradoks. Untuk melihat dengan cara baru membutuhkan kekuatan visualisasi yang tajam dan pemahaman tentang fleksibilitas yang ditawarkan gambar dalam menghadirkan kemungkinan yang baru. Selanjutnya, mengubah skala. Skala gambar menetapkan aspek atau fitur mana yang dapat diperhatikan dan juga yang harus diabaikan. Mengubah skala gambar yang digunakan selama proses desain memungkinkan kita untuk menyaring ide hingga ke hal-hal penting, serta memperluas ide untuk memperluas ide untuk memasukkan masalah material dan detail. Selanjutnya, mengembangkan konsep. Proses desain dapat dipadatkan menjadi periode waktu yang singkat dan intens atau diperpanjang selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun, tergantung pada urgensi atau kompleksitas masalah desain. Selanjutnya, gambar proses. Setelah ide desain yang tepat diidentifikasi dan diklarifikasi, gambar proses digunakan untuk memajukan dan mengembangkan ide dari konsep diagram ke proposal perusahaan. Saat melakukannya, kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa gambar desain merupakan bahasa dan bahwa 3 sistem gambar utama memberikan cara alternatif untuk berpikir dan mengekspresikan tentang apa yang kita bayangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan dari saudari Feliana, silahkan disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya memiliki 2 pertanyaan ya, ini harus ditanyakan. Nah, yang pertama itu, mengapa perencanaan itu diperlukan sebelum membuat suatu bangunan? Dan yang kedua, apakah penentuan material bahan itu diperlukan dalam proses konstruksi bangunan? Mengapa demikian? Oh iya. Terima Baik. kasih. Suatu perencanaan itu merupakan salah satu faktor utama sebelum pra-pembangunan diperlukan. Itu untuk mengurangi faktor kerugian yang akan didapat ketika proses pembangunan itu sendiri mengalami kegagalan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dengan adanya perencanaan yang dilakukan sebelum pembangunan tentu dapat mengurangi angka kerugian yang bisa didapatkan. Selanjutnya, penentuan material itu sangat diperlukan
karena bahan dasar dalam pembangunan itu sendiri merupakan fondasi awal dari kokoh dan tahannya suatu bangunan. Itu adalah jawaban yang dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih atas jawabannya, saya mengerti. Dan lalu kita tidak terasa ya sudah sampai di penghujung. Dan sekian dari kelompok kami, kelompok 8, saya atas nama Feliana Septiani Samaila. Dan Saya atas nama Wardah Sri Ananda. ya, kami berdua mengakhiri sesi ini dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kami apabila ada kesalahan, baik dalam berkata dan lain-lainnya. Karena kami adalah manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.